teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Selamat datang kembali di Nina Talks, tempat Nina bercerita. Oke teman-teman, jadi hari ini seperti biasa aku akan membawakan satu cerita sejarah lagi, yaitu tentang kisah hidup Ratu Pemimpin Mesir yang sangat terkenal cerdas dan juga cantik teman-teman. Kisahnya ini terbagi menjadi dua versi. Ada yang memandangnya sebagai sosok perempuan paling berpengaruh sekali dalam sejarah Mesir, karena di masa kepemimpinannya beliau berhasil memakmurkan dan juga menjaga kestabilan Mesir selama hampir 22 tahun lamanya. So, seperti yang aku tulis di judul video ini teman-teman, hari ini aku akan membahas kisah tentang Ratu Cleopatra. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, aku mau disclaimer dulu nih, kalau cerita tentang Cleopatra ini punya banyak sekali detail informasi yang berbeda-beda. Hal ini mungkin disebabkan karena Ratu Cleopatra ini hidup di masa lampau yang jauh sekali sebelum Masehi. Nah, kisahnya ini bisa sampai ke kita karena diwariskan secara turun-temurun dan tentunya telah mengalami banyak sekali pengembangan. Jadi mohon pemaklumannya ya teman-teman, jika nanti dalam aku menceritakan kisah Cleopatra ini masih banyak kekurangan informasi, so teman-teman mungkin bisa menambahkan di kolom komentar. Penasaran dengan kisah lengkapnya? Yuk kita langsung masuk aja ke ceritanya. Jadi teman-teman, keluarga Cleopatra ini bukan asli keturunan Mesir, tapi berasal dari Makedonia, Yunani. Kisah asal mula kedatangan keluarganya ke Mesir tidak dapat dilepaskan dari sejarah ekspansi yang dilakukan oleh Alexander the Great, yaitu salah satu komandan militer yang tidak pernah terkalahkan dalam setiap peperangan. Dan Alexander ini juga merupakan seorang raja yang sangat melegenda di kerajaan Yunani kuno. Pada saat itu, Alexander ini berhasil menaklukkan wilayah Asia dan juga sebagian Afrika teman-teman. Termasuk salah satunya adalah Mesir. Tapi kepemimpinan Alexander ini ternyata tidak bertahan lama. Karena pada tahun 323 sebelum Masehi, Alexander pun ditemukan meninggal dunia. Kematian Alexander the Great ini akhirnya menciptakan kekosongan kekuasaan. Orang-orang pun pada berebut daerah kekuasaan di sana. Sampai akhirnya salah satu jenderal angkatan daratnya, Alexander Great ini berhasil mengambil alih kekuasaan Mesir. Dia pun langsung segera membangun dinasti Ptolemaic di Mesir. Dan sejak saat itu, Ptolemaic ini dinobatkan sebagai Firaunnya Mesir, teman-teman. Oh ya, Firaun ini bukan nama orang atau bukan juga Firaun di zaman Nabi Musa itu ya, teman-teman. Melainkan Firaun di sini merupakan sebutan untuk kepala negara atau pemimpin agama bagi masyarakat Mesir kuno. Yang jelas, Firaun dari Yunani ini yang berhasil mengambil alih Mesir setelah kematian Alexander the Great ini adalah Ptolemy I. Dan dia jugalah yang nantinya menjadi cikal bakal kelahirannya Cleopatra, teman-teman. Barulah setelah itu Cleopatra ini lahir pada tahun 69 sebelum Masehi di Alexandria, Mesir dengan nama asli Cleopatra VII Philopator. Ayahnya Cleopatra ini bernama Ptolemy XII Auletes dan ibunya bernama Cleopatra V Tripania. Cleopatra ini adalah anak ketiga dan keenam dari 6 bersaudara. Selama bertahun-tahun, keluarganya Cleopatra ini tinggal di sebuah istana mewah di kota Alexandria tersebut. Istana tersebut berukuran sangat-sangat besar dengan lebih dari 100 kamar, teman-teman. Memiliki taman-taman yang cantik dengan patung-patung yang sangat memukau dan juga memiliki air mancur. Di istana tersebut, Cleopatra mendapatkan akses pendidikan yang sangat-sangat luas. Hal ini didukung oleh keadaan kota Alexandria yang merupakan pusat budaya terbesar dan juga memiliki perpustakaan dengan koleksi buku-buku yang sangat lengkap. Dengan segala fasilitas tersebut, Cleopatra VII ini pun tumbuh menjadi perempuan yang sangat cerdas. Dia ini pandai di bidang filsafat, politik, astronomi, matematika, retorika, dan dia bahkan menguasai 7 sampai dengan 8 bahasa termasuk bahasa Mesir. Jadi fun fact-nya teman-teman, walaupun dinasnya Cleopatra ini telah memimpin Mesir selama berabad-abad, baru Cleopatra inilah orang pertama di keluarganya yang fasih berbahasa Mesir tanpa penerjemah. Tapi sayangnya teman-teman, segala kemudahan dan kemewahan hidup yang didapatkan oleh Cleopatra ini berbanding terbalik dengan apa yang sebenarnya terjadi, dengan apa yang sebenarnya terjadi di dalam istana mereka.
Sejak dulu, dinasti Ptolemaic tadi dikenal sering melakukan pernikahan sedarah untuk menjaga garis keturunan kerajaan. Dan selain itu, mereka ini juga tidak segan-segan menghabisi nyawa keluarga mereka sendiri demi bisa mendapatkan kekuasaan. Masalah-masalah ini terus terjadi sampai akhirnya ayahnya Cleopatra terpaksa turun tahta setelah digulingkan oleh anaknya sendiri, yaitu kakaknya Cleopatra. Dan sejak turun tahta, teman-teman, ayahnya Cleopatra ini melarikan dirilah ke Roma. Dan kabarnya pada tahun 58 sebelum Masehi, Cleopatra ini juga ikut tinggal dalam perasingan di Roma bersama dengan bapaknya. Dan setelah bapaknya tidak lagi berkuasa, kakaknya Cleopatra pun naik tahta menjadi ratu. Dan sama juga kekuasaannya nggak bertahan lama, teman-teman. Karena beberapa tahun kemudian, ayah Cleopatra ini akhirnya kembali lagi ke Mesir setelah ia dibantu oleh jenderal Romawi bernama Pompei. Dan akhirnya Ptolemy II pun segera mengambil alih kekuasaannya, dan dia pun langsung mengeluarkan sebuah perintah yang sangat-sangat mencengangkan. Beberapa saat setelah Berenice, kakak Cleopatra ini dieksekusi mati, kakak keduanya Cleopatra yaitu Cleopatra VI juga ditemukan meninggal dunia, teman-teman. Rumor beredarnya kakaknya Cleopatra VI ini meninggal gara-gara dia diracun sama saudaranya sendiri. Dan lagi-lagi alasannya karena perebutan kekuasaan. Sesuai tradisi turun-temurun dalam dinasti Ptolemaic itu, saat itu Cleopatra pun harus dinikahkan dengan adik laki-lakinya sendiri yang bernama Ptolemaic XIII. Dan pada tahun 51 sebelum Masehi, ayah mereka yaitu Ptolemaic XII pun ditemukan meninggal dunia. Dan sejak kematian bapaknya ini, Cleopatra dan suaminya yang merupakan adik kandungnya sendiri ini pun akhirnya naik tahta menjadi raja dan ratu Mesir. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Cleopatra ini memulai masa kepemimpinannya di usia 18 tahun, sedangkan suaminya atau adik kandungnya berusia sekitar 10 sampai dengan 13 tahun. Penasaran dengan apa saja yang terjadi di masa kepemimpinan mereka? Yuk kita masuk ke ceritanya. Jadi teman-teman, 3 tahun pertama ketika Cleopatra VII dan Ptolemaic XIII ini memimpin, Mesir sedang dilanda permasalahan ekonomi, kelaparan, konflik, sampai dengan banjirnya sungai Nil. Dalam menyelesaikan masalah-masalah itu, Cleopatra berperan lebih dominan dibandingkan dengan suaminya. Hal ini disebabkan karena Cleopatra jauh lebih cerdas dan juga jauh lebih dewasa. Sikap Cleopatra ini ternyata membuat suaminya Ptolemaic XIII ini nggak suka, teman-teman. Dia pun mulai memikirkan cara untuk bisa menggulingkan tahta Cleopatra ini. Nah, di saat yang bersamaan, Roma juga sering ikut campur dalam pemerintahan Mesir mereka. Dan salah satu yang menjadi masalah adalah Roma ini terus-menerus meminta pajak kepada Mesir. Liciknya teman-teman, Ptolemaic XIII ini melihat hal itu sebagai peluangnya dia. Dia mulai mencari dukungan dari penguasa tertinggi Roma, yaitu Pompei, sahabat bapaknya dulu. Pompei yang saat itu juga merasa kalau Cleopatra ini dapat menjadi ancaman bagi bangsa Romawi, akhirnya setuju untuk kerjasama dengan Ptolemaic XIII. Akhirnya, pada tahun 49 sebelum Masehi, mereka pun mengirim pasukan tentara yang ditugaskan untuk menghabisi Cleopatra. Untungnya, waktu itu Cleopatra udah lebih dulu rencana penghilangan tersebut, udah lebih dulu tahu gitu rencana penghilangan tersebut. Cleopatra yang saat itu berusia 21 tahun akhirnya memutuskan untuk menyelamatkan diri ke Suriah dengan mengajak adik bungsunya yang bernama Arsino. Setelah Cleopatra pergi, Ptolemaic XIII pun memutuskan untuk melacak keberadaan Cleopatra dan memastikan bahwa sang ratu ini tidak akan pernah bisa balik lagi ke Mesir. Nah, ketika mereka sedang mencari keberadaan Cleopatra, mereka ini malah menemukan satu berita besar tentang Kekaisaran Romawi. Ternyata di saat yang bersamaan, teman-teman, Kekaisaran Romawi ini sedang mengalami perang saudara antara si Pompei dan salah satu jenderal terbaiknya Roma yang bernama Julius Caesar. Pada saat itu, mereka mau menghabisi si Cleopatra. Ternyata di Romawi ini juga sedang ada perang saudara. Dan konflik tersebut dinamakan dengan Caesar Civil War. Pompei ini sering sekali mengalami kekalahan selama Caesar Civil War ini berlangsung. Ditambah pada saat itu, dia ini juga kalah dari Julius Caesar dalam peperangan The Battle of Pharsalus. Nah, karena Pompei ini mengalami banyak sekali kerugian akibat kekalahan tersebut, dia pun gantian pergi ke Mesir untuk meminta bantuan balik. Pompei yang sebelumnya membantu Ptolemaic XIII dalam menggulingkan tahta Cleopatra, tentu merasa bahwa kali ini aku harus gantian dibantu juga nih sama Ptolemaic XIII.
Tapi ternyata teman-teman, dugaan tersebut salah besar. Sebelum Pompei tiba di Mesir untuk minta bantuan, Ptolemik 13 sudah terlebih dahulu berunding nih sama para penasehatnya. Dalam perundingan tersebut, para penasehat ini bilang kalau kekuatan Julius Caesar ini jauh lebih besar daripada Pompei. Makanya si Pompei ini sering kalah. Jadi kemungkinan Julius Caesar inilah yang akan memenangkan perang saudara ini. Kalau seandainya Mesir berpihak kepada Pompei, bisa dipastikan Mesir akan rugi besar. Oleh karena itu teman-teman, Ptolemik 13 pun setuju untuk memihak ke Julius Caesar. Padahal Pompei sudah membantunya untuk menggulingkan Cleopatra. Tapi dia nggak peduli nih teman-teman. Nah, untuk menunjukkan kalau dia ini sudah pro sekali sama Julius, Ptolemik 13 pun memerintahkan pasukannya untuk memburu Pompei. Setelah Pompei tiba di Mesir teman-teman, mereka ini sudah lebih dulu menyiapkan jebakan untuk si Pompei ini. Awalnya mereka menyambut kedatangan Pompei dengan sangat hangat dan juga damai. Tapi tidak lama kemudian, mereka dengan tega memenggal kepalanya si Pompei secara brutal teman-teman. Dan beberapa hari setelah kematian Pompei, Julius Caesar akhirnya berlabuhlah dia di Alexandria untuk mencari si Pompei. Dan di situ Ptolemik 13 sudah merasa pede sekali teman-teman. Dia pun datang menemui Julius Caesar sambil membawa kepalanya si Pompei ini tadi. Di luar dugaan, ketika Julius ini melihat musuhnya sudah terbunuh, ternyata dia nggak senang teman-teman. Pada saat itu, Julius Caesar ini justru kesal sekali sama Ptolemik 13 ini. Karena di situ Julius ini mikir, kenapa kau ikut campur dalam urusanku dengan Pompei? Ini urusanku, gak usah ikut campur kau, kata si Julius ini. Gak usah cari-cari hati aku kau, kata dia. Tapi, meskipun kejadian di Mesir itu cukup membuat Julius Caesar ini marah teman-teman, Julius ini tetap sepakat untuk menjaga perdamaian dan hubungan baik dengan Mesir. Namun saat itu Julius Caesar ini punya satu syarat teman-teman. Dia ingin bertemu langsung dengan Raja dan Ratu Mesir. Pas mendengar kabar kalau Julius Caesar ini ingin bertemu dengan Ratu Mesir juga, maka Cleopatra pun melihat hal tersebut sebagai sebuah kesempatan emas. Tapi gara-gara dia ini belum bisa muncul di Mesir dengan aman teman-teman, Cleopatra pun langsung merencanakan strategi cerdik untuk bisa menemui Julius Caesar. Di mana pada saat itu Cleopatra pun meminta bantuan salah satu jenderalnya untuk bisa membawanya masuk ke Mesir menggunakan kapal. Dan setelah berlayar di Sungai Nil selama 8 hari, mereka pun akhirnya berhasil memasuki kota Alexandria. Setelah berlabuh di Alexandria, ada yang bilang kalau pada saat itu Cleopatra ini sembunyinya di dalam karung teman-teman. Akhirnya dengan hati-hati, karung ini pun dibawalah masuk ke istana dan ditinggalkan di dalam kamar Julius Caesar. Dan di momen itulah teman-teman, Cleopatra memanfaatkan kesempatan ini untuk bisa memikat hatinya Julius Caesar. Sebagai perempuan yang sangat cerdas dan memang dia ini asalnya cantik sekali teman-teman, mudah sekali bagi Cleopatra dalam meluluhkan hati Julius Caesar. Di sisi lain, Julius ini juga sudah terlanjur nggak suka sama Ptolemik 13 itu gara-gara sikap lancangnya yang sudah membunuh Pompei. Nah, kejadian pemanggalan kepala Pompei itulah yang akhirnya dijadikan Cleopatra sebagai alasan kalau Ptolemik 13 ini yang mana suaminya dan juga adiknya ini yang nggak pantas lah jadi Raja Mesir Julius Caesar, kata si Cleopatra. Dan menurut aku nih ya Julia, kata si Cleopatra, yang paling layak memimpin Mesir itu ya kamu, begitu kata si Cleopatra kepada Julius Caesar. Segala bujuk rayuan dilakukan Cleopatra ini akhirnya berhasil teman-teman. Sejak pertemuan tersebut, Julius pun akhirnya dengan mantap memihak kepada Cleopatra. Selanjutnya gimana nih kisah antara Cleopatra dan Julius Caesar? Ini dia ceritanya teman-teman. Keputusan Julius Caesar untuk memihak Cleopatra ini pun ternyata membuat Ptolemik 13 marah teman-teman. Tanpa menunggu waktu yang lama, Ptolemik 13 pun langsung menyatakan perang melawan Julius Caesar. Peperangan di antara mereka ini pun pecah dan dinamakan sebagai The Siege of Alexandria atau pengepungan Alexandria. Awalnya Julius ini nggak banyak melawan teman-teman. Ia hanya berusaha mempertahankan posisi sembari menunggu bantuan dari sekutunya datang. Ketika sekutunya sampai di Mesir, Julius Caesar pun akhirnya berhasil mengalahkan Ptolemik 13 di sekitaran Sungai Nil. Dan pertempuran tersebut menyebabkan Ptolemik 13 tewas tenggelam di Sungai Nil. Tewasnya Ptolemik 13 ditambah kedekatan antara Julius Caesar dan Cleopatra yang semakin intens ini membuat keduanya pun saling jatuh cinta.
Beberapa saat kemudian pun mereka menjalin hubungan romantis, dan dari hubungan romantis itu pun teman-teman, Cleopatra melahirkan satu anak yang diberi nama Ptolemy Caesar atau yang lebih sering disebut dengan Caesarion. Dan selain melahirkan buah cinta mereka, keberadaan Julius Caesar ini juga membuat Cleopatra mendapatkan dukungan untuk mengambil alih kembali tahtanya di Mesir dulu. Setelah berhasil mengambil tahtanya lagi, beberapa saat kemudian Julius Caesar ini harus balik lagi ke Roma, teman-teman. Akhirnya dia meninggalkan sekitar 15.000 pasukannya di Mesir untuk bisa menjaga sang kekasih hatinya. Sepeninggalan Julius Caesar, Cleopatra pun melanjutkan kepemimpinannya lagi di Mesir sebagai seorang Firaun. Di masa kepemimpinannya itu teman-teman, Mesir berkembang dengan sangat pesat. Dia mendukung kemajuan dan perkembangan perpustakaan Alexandria, dan dia juga menjalin hubungan dagang dengan negara-negara timur. Dan dengan segala kemampuan dan kecerdasannya, Cleopatra pun membangun perekonomian Mesir sehingga negaranya itu memiliki status yang sangat kuat di mata dunia. Dan selain membangun perekonomian Mesir, Cleopatra ini juga dikenal sangat berjasa dalam menjaga kestabilan Mesir. Dan pada masa itu teman-teman, Mesir ini pernah mengalami krisis pangan yang sangat besar. Dan untuk mengatasi hal tersebut, Cleopatra pun mengambil satu langkah tegas, yaitu yang tidak pernah terpikirkan oleh pemimpin-pemimpin lainnya pada masa itu. Demi mementingkan kelangsungan hidup rakyatnya, Cleopatra membuka cadangan makanan di istana dan juga membagikan sebagian harta istana ini untuk masyarakatnya. Dengan demikian, Mesir pun berhasil selamat dari krisis tanpa harus melibatkan negara lain. Untuk memperkuat kedudukan Mesir, Cleopatra juga memimpin pasukannya dalam melakukan ekspansi ke berbagai wilayah, termasuk salah satunya ke Roma. Kedatangan Cleopatra di Roma pun membawanya kembali ingin bertemu dengan Julius Caesar. Di sana mereka tinggal bersama anak mereka di dalam sebuah mansion mewah milik Julius Caesar. Bersamaan dengan kedatangan Cleopatra di Roma, Julius juga sedang berada di puncak tahtanya dalam memimpin Roma, teman-teman. Si Julius ini dipuja-puja banyak orang karena dianggap sudah berhasil menaklukkan Mesir. Julius yang memang pernah tinggal di Mesir itu sudah mulai mengadaptasi nih banyak sekali kebudayaan dari Mesir, dan dia terapkan itu di Roma. Julius juga banyak sekali mereformasi tatanan politik dan juga sosial di Roma. Dia juga ikut membangun perpustakaan dan juga mulai membangun banyak sekali proyek infrastruktur. Ketika Cleopatra ini tiba di Roma, teman-teman, Julius pun segera memamerkan kotanya itu kepada Cleopatra. Tapi teman-teman, meskipun kembalinya Julius Caesar membawa banyak sekali perubahan baik untuk Roma, ternyata ada banyak pihak elit Romawi yang tidak suka sama Julius Caesar. Ketidaksukaan mereka ini pun semakin besar setelah mengetahui bahwa Julius Caesar ini memiliki hubungan romantis dengan Ratu Mesir, yaitu Cleopatra. Perlahan-lahan perpecahan pun mulai terjadi di Roma, teman-teman. Tanpa menunggu waktu yang lama, pihak-pihak yang kontra dengan Julius Caesar pun mulai berkumpul dan menyatukan kekuatan mereka, sepakat untuk melengsarkan Julius Caesar, dan bahkan banyak dari mereka yang juga ingin merusak hubungan percintaan antara Julius dan Cleopatra. Singkat cerita, perlawanan terhadap Julius pun semakin membesar lagi hingga akhirnya pada tahun 44 sebelum Masehi, Julius Caesar pun betulan dihabisi nyawanya sama polisi Romawi tepat ketika mereka baru saja selesai melakukan rapat senat. Dibunuhlah si Julius, teman-teman. Dan berita kematian si Julius Caesar ini dengan cepat langsung menyebar hingga didengar di telinganya Cleopatra. Di momen itulah Cleopatra merasa sangat sedih, sangat shock. Tapi di satu sisi dia juga merasa kalau kota Roma sekarang sudah nggak aman lagi untuk dia. Dia pun langsung mengajak Caesarion, anaknya, untuk buru-buru kembali ke Mesir dan melanjutkan kepemimpinannya di Mesir. Cleopatra ini juga dikenal sebagai Firaun terakhir yang pernah menjabat di Mesir kala itu, teman-teman. Sebenarnya masih banyak lanjutan kisah dari Cleopatra ini, terutama kisah percintaannya sampai dengan akhirnya tewasnya si Cleopatra ini sebagai Firaun terakhir di Mesir kala itu. Mungkin teman-teman bisa membaca kisah lengkapnya di internet ataupun menonton video-video lain yang menceritakan tentang kisah Cleopatra ini. So, dengan berakhirnya cerita tentang kisah Cleopatra ini, maka berakhir juga video Nina Talks pada hari ini.
Oke teman-teman, sekian video Nina Talks hari ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman dan dapat menambah koleksi cerita sejarah teman-teman yang menonton video ini. Untuk kalian yang suka dengan video Nina Talks ini, jangan lupa untuk like, jangan lupa juga untuk komen dengan menambahkan cerita-cerita atau kisah Cleopatra yang kalian tahu, ditambah di kolom komentar ya teman-teman. Jangan lupa juga untuk di subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan cerita-cerita menarik dari aku. Oke, sekian video pada hari ini, and terima kasih sudah menonton video ini. See you on the next video. Bye. Udah.